Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lucy Rahmawati, NIM 2075141. Pada minggu ini saya akan bahas tentang proses dan teknik supervisi pendidikan. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, yaitu kepada Bapak Dr. Hanif Al-Kadri, SPD MPD. Baiklah, langsung saja. Sebelumnya kita itu harus tahu dulu apa itu arti dari supervisi. Supervisi adalah kegiatan yang dilakukan berkelanjutan melalui proses yang sangat panjang. Supervisi pendidikan juga bisa diartikan sebagai rangkaian yang teratur, yang terolah, dan semuanya itu beraturan yang diarahkan untuk satu tujuan dalam rangka memperbaiki proses pembelajaran di sekolah. Kemudian semua rencana itu didesain sedemikian rupa dalam rangka menemukan fakta dan data empirik, kemudian memikirkan solusi terbaik, teknik yang dipilih, dan instrumen yang digunakan. Adapun proses supervisi pendidikan, yang pertama itu ada perencanaan. Perencanaan itu pastinya disusun oleh supervisor. Supervisor itu adalah orang yang memikirkan apa yang akan disupervisi. Yang diawali dengan perencanaan ini pula, yang diperlukan adalah untuk peningkatan rencana tersebut menjadi teknis yang terus dilakukan peningkatan untuk baik dari hari ke hari. Yang kedua itu ada pelaksanaan. Ada pendapat para ahli, yaitu Ripahi, mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah mengikuti beberapa kegiatan. Salah satunya, yang pertama itu adalah pengumpulan data, adalah proses membantu guru dalam menyelesaikan setiap persoalan atau masalah untuk meningkatkan skillnya. Yang kedua itu melakukan penilaian melalui setelah ada pengumpulan data, kemudian dinilai dari proses belajar mengajarnya. Yang ketiga itu ada deteksi kelemahan, bukan dalam rangka mereka itu menekankan si guru, akan tetapi dalam rangka bersama-sama dengan menemukan solusi yang dibangun dan mencari solusi tersebut secara bersama. Yang keempat itu memperbaiki kelemahan. Yang ketiga tadi kan ada deteksi kelemahan. Yang keempat itu memperbaiki kelemahan. Jika ditemukan kelemahan, otomatis dengan cara supervisor untuk memimpin, untuk mampu mencari solusi. Yang kelima itu melakukan pembimbingan dan pengembangan agar apa yang diperolehnya itu bisa diterapkan dari pengalaman-pengalaman yang telah dilakukan, dari menemukannya kelemahan, kemudian memperbaiki kelemahan, dan sampailah untuk melakukan pembimbingan dan pengembangan agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga itu ada namanya evaluasi. Setelah perencanaan, kemudian pelaksanaan, yang ketiga itu ada evaluasi. Evaluasi itu berisi tentang pertimbangan untuk melihat sejauh mana layanan supervisi pendidikan itu yang telah dilakukan berdasarkan rencana yang telah dibuat dari awal. Kemudian tidak berhenti di evaluasi, akan tetapi ada poin yang keempat, yaitu tindak lanjut. Yaitu ketika tidak sesuai dengan rencana, maka harus ada tindak lanjut untuk melakukan rencana ke depannya. Yang pertama itu cara melaksanakan tindak lanjut. Yang pertama itu mereview rangkuman hasil penelitian dengan cara mengulang apa yang telah dinilai. Kemudian yang kedua itu membuat rencana aksi supervisi pendidikan berikutnya. Yang ketiga, melakukan implementasi atas rencana aksi pada masa-masa berikutnya. Yang kemudian ada 5 langkah pembinaan kemampuan guru itu melalui supervisi, menciptakan hubungan harmonis, analisis kebutuhan, pengembangan strategi, dan mampu mental dan berevisi. Kemudian
Setelah proses, baru kita masuk ke teknik-teknik supervisi pendidikan. Yang pertama itu ada namanya teknik individual atau individual teknik. Nah, jadi bantuan yang dilakukan secara sendiri boleh petugas supervisi, baik terjadi dalam kelas maupun di luar kelas. Maksudnya itu untuk memberikan bantuan perseorangan atau individu. Nah, jadi dari teknik individual ini dibagi lagi poin-poinnya ada 5. Yang pertama itu kunjungan kelas atau classroom visitation. Dimaksudkan itu untuk melihat dari dekat situasi dan suasana kelas secara keseluruhan. Jika di dalam kelas itu ditemukan hal-hal yang kurang pada tempatnya, maka pengawas mengundang ataupun siswa untuk berdiskusi. Yang pertama itu kunjungan tanpa pemberitahuan sebelumnya. Yang kedua itu kunjungan dengan melakukan pemberitahuan. Yang ketiga itu ada kunjungan didasarkan undangan guru. Yang kedua itu observasi kelas atau classroom observation. Itu kunjungan yang dilakukan supervisor ke sebuah kelas dengan maksud untuk mencermati situasi atau peristiwa yang sedang berlangsung di kelas yang bersangkutan. Ada 2 cara yang dilakukan. Yang pertama itu ada observasi langsung, melakukan secara langsung, dan yang kedua itu observasi yang tidak secara langsung. Contohnya kalau langsung itu supervisor itu langsung ke dalam kelas, tapi kalau yang tidak langsung itu contohnya seperti pengamatan melalui kayak yang seperti itu. Dan ada pun tujuannya adalah yang pertama itu memperoleh data yang seobjektif mungkin sehingga bahan yang diperoleh dapat digunakan untuk menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru dalam usaha itu memperbaiki hal belajar mengajar. Yang kedua, bagi guru itu sendiri data yang dianalisis itu akan dapat membantu untuk mengubah ke arah yang lebih baik. Yang ketiga itu bagi murid-murid itu sudah tentu akan dapat menimbulkan pengaruh positif terhadap kemajuan belajar mereka. Kemudian ada namanya percakapan pribadi. Itu dilakukan supervisor itu dia tuh menghendaki adanya jawaban dari individu tertentu. Itu dapat dilakukan yang pertama itu apabila ada masalah khusus pada individu, itu penyelesaiannya tidak boleh didengar oleh orang lain. Tetapi supervisor itu mengundang guru tersebut dan bertanya dan mencari solusi apa yang sedang dialami oleh guru tersebut. Yang keempat itu ada namanya saling mengunjungi. Maksudnya itu saling mengunjungi, guru itu saling mengunjungi pada saat proses belajar mengajar. Misalnya guru A mengunjungi guru B, nanti mereka akan duduk bersama mencari solusi. Misalnya bagaimana metode belajar fisika ataupun metode belajar matematika itu bisa lebih disimpelkan agar siswa itu lebih mudah mengerti. Jadi perlu adanya untuk saling mengunjungi. Dan yang terakhir itu menilai diri sendiri atau self evaluation checklist, yaitu proses belajar mengajar yang paling objektif yang perlu ada dalam diri kita, yaitu kejujuran. Karena untuk menilai orang lain itu mudah, akan tetapi untuk menilai diri kita itu yang susah. Jadi itu perlu kita sadari lagi. Yang pertama itu otomatis yang pertama itu kejujuran. Karena kejujuran itu sangat penting untuk melihat seberapa baik perubahan kita dari hari ke hari. Kemudian baru ada nama yang kedua itu teknik kelompok. Teknik kelompok ini adalah teknik yang digunakan bersama-sama oleh supervisor dengan sejumlah guru dalam suatu kelompok. Nah, beberapa orang itu diduga memiliki masalah dikelompokkan secara bersama. Kemudian diberi pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi. Nah, karena diantaranya itu yang lebih umum, yang pertama contohnya seperti pertemuan orientasi sekolah bagi guru baru atau disebut dengan orientation meeting for new teacher, yaitu pertemuan yang bertujuan khusus mengantar guru-guru untuk memasuki suasana kerja yang baru. Nah,
yang disajikan. Yang pertama itu ada sistem kerja sekolah tersebut. Yang kedua, proses dan mekanisme administrasi organisasi sekolah. Kemudian ada namanya rapat guru. Rapat ini diadakan untuk membahas masalah-masalah yang terjadi pada saat proses belajar mengajar berlangsung, yang bertujuan untuk menyatukan pandangan-pandangan dan pendapat guru yang tentang konsep umum maupun metode untuk mencapai tujuan pendidikan yang menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian mendorong guru itu untuk melaksanakan tugasnya dan mendorong kemajuan mereka. Kemudian ada seminar. Seminar itu suatu bentuk mengajar belajar kelompok di mana sejumlah kecil orang itu melakukan pendalaman atau penyelidikan tersendiri bersama-sama terhadap berbagai masalah dengan dibimbing secara cermat oleh seorang atau lebih pengajar pada waktu tertentu. Dan cara yang baik dalam mengikuti seminar itu adalah dilakukan dengan sungguh-sungguh, serius dan cermat, mengikuti presentasi dan acara tanya jawab. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Jadi intinya itu teknik supervisi pendidikan itu perlu diduduki konsepnya, karena untuk menjadi seorang guru itu bukan sekedar untuk mampu mengajar dan lepas dari itu semua hilang, tapi bagaimana kita menemukan metode, cara mudahnya, cara bagaimana mengajar itu cepat mengerti siswanya. Jadi itu yang perlu diterapkan pada calon guru. Mungkin hanya itu yang dapat Lucy jelaskan. Mohon maaf atas kesalahan. Setuju dengan membaca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.